Shalom, salam damai saudara-saudari yang terkasih. Kepada Anda semua yang sedang mendengarkan renungan sentapan firman Tuhan pada saat ini, Isnin 20 September 2021. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai 18. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, Injil hari ini kita mendengar Yesus menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan berita kerajaan Allah kepada orang ramai. Yesus menggunakan perumpamaan tentang pelita sebagai terang sabda Tuhan yang menerangi dunia. Menutupi pelita dengan tempayan tidak akan membuat cahaya pelita itu kelihatan atau meletakkannya di bawah tempat tidur. Sekarang banyak orang menggunakan katil untuk tidur. Hal ini bukan saja membuat cahaya tidak kelihatan di rumah, malah membahayakan orang yang berada di katil tersebut. Kita tahu katil adalah tempat tidur. Artinya, ketika orang tidur, tidak ada perbuatan atau pekerjaan lain yang dilakukan. Rasul Paulus mengatakan, "Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil." Sabda Tuhan harus diwartakan di dalam hidup kita dengan hal yang sederhana melalui perbuatan hidup seharian. Saudara-saudari, ketika pelita di dalam rumah diletakkan di tempatnya, maka cahayanya akan berguna bagi semua orang yang masuk atau berada di rumah tersebut. Kita akan lebih mudah bergerak atau mencari sesuatu benda karena ada cahaya yang menyinari tempat tersebut. Memang sekarang orang jarang sudah menggunakan pelita sebagai penerang di dalam rumah. Tanpa cahaya, hidup kita akan menjadi sukar. Kita akan berada di dalam kegelapan dan membahayakan diri karena kita tidak melihat apa-apa selain kegelapan. Sabda Tuhan adalah terang yang akan menerangi hidup kita, sehingga kita mengetahui bahwa yang kita cari dan yang menjadi tujuan hidup kita adalah Tuhan itu sendiri. Yang kedua yang ingin saya kongsikan adalah mengenai hal bersyukur. Bersyukur sebagai terang yang memberikan damai kepada semua orang. Apapun yang kita miliki, sekecil apapun itu, sesederhana apapun itu, harus kita syukuri. Apabila kita selalu bersyukur kepada Tuhan, apa yang kita punyai, apa yang kita miliki di dalam kehidupan ini, Ia mengatakan, siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tuhan akan melimpahkan lagi berkat-Nya kepada orang yang bersyukur. Pastilah ini semua karena kita bersyukur dan berusaha. Tapi jika kita selalu mengeluh, maki-maki di dalam media sosial, ya kan, selalu orang begitu, di status WhatsApp, itu bukan saja kita tidak damai, tetapi membawa penyakit. Rezeki pun tidak ada. Apa yang kita genggam akan hilang. Yesus mengatakan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Semoga dengan sabda Tuhan yang kita dengar menyinari hidup kita dan orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.